Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat packaging lalu dianimasikan. Ini gimana caranya ya? Sebenarnya banyak caranya. Nah, ini saya coba untuk memberikan termudah aja. Kita tidak menggunakan yang namanya bond ya, tapi menggunakan objek antar objek, link antar objek. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Jadi langkah pertama teman-teman diaktifkan dulu untuk kita buat lembaran baru dan objeknya dikosongkan, dan dipastikan teman-teman sudah mempunyai packagingnya. Nanti kalau teman-teman mau dan berminat boleh komentar ke saya untuk minta filenya ya, karena ini file milik orang lain, jadi saya mungkin harus izin dulu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai punya sendiri juga boleh ya teman-teman. Oke, kalau begitu teman-teman di sini saya coba untuk mengambil gambarnya dulu. Jadi teman-teman harus menghidupkan yang namanya, kalau kita mengambil gambar import ya, kita harus menggunakan namanya image as plan. Nah, image as plan ini biasanya standarnya waktu kita install si Blender belum ada ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menghidupkan add-onnya dengan cara diklik di sini, ketik aja import ya. Oh ya, seperti ini ya, import. Nah, nanti di sini ada namanya image as plans. Jadi teman-teman tinggal dicentang di bagian ini ya, supaya menghidupkannya begitu ya. Jadi dia. Jadi kalau kita ke file import as plan-nya yang di sini nih. Ya, ini kalau saya matikan lalu saya ke file import lagi, dia nggak ada ya. Nah, supaya ada, teman-teman harus dihidupkan namanya import image as plan. Nah, baru ke file import dan saat ini sudah keluar. Gitu ya. Oke. Jadi kita ambil aja, saya sudah ada gambarnya, tinggal file import saja, lalu kita menggunakan import as plan, kemudian kita ambil. Oke, saya sudah mendapatkan filenya, ini ada dua, jadi yang satu JPG, yang satu PNG. Saya menggunakan PNG aja teman-teman, lalu diimport saja. Oke, nah saat ini kalau kita perhatikan memang di sini tidak terlihat gambar ya teman-teman, dikarenakan kondisi sedang di shading, di set biasa ya, solid biasa ya, bukan di texturing atau di render final. Ya, di pojok kiri atas tuh ada namanya kayak render final yang saya tunjuk, terus ada lagi yang namanya material. Nah, saat ini saya menggunakan yang shading biasa tapi yang solid. Kemudian teman-teman diklik di sini di pojok, pilihnya adalah tekstur. Nah, saat ini udah keluar teksturnya. Oke. setelah tampil seperti ini teman-teman, supaya gambar agak terlihat jelas, teman-teman bisa menggunakan, diaktifkan di sini, mungkin dicoba bagian bawah, di sini kali ya, color management. Nah, ini diganti menjadi warnanya bukan filmic tapi standar ya. Nah, lumayan ya, standar kurang begitu ya. Untuk apa ya? Jadi nanti pada saat di render, kalau pakai yang filmic biasanya gambar tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau pada saat masuk ke material gitu ya takutnya. Nah, saya pakai yang standar saja. Oke. Nah, setelah sampai di sini teman-teman dipastikan kita membuat polanya dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini ada kayak kamera di sini, ada ini boleh dimatikan kalau memang mengganggu, ada light, ada kamera dimatikan dulu. Kemudian teman-teman kita buat kayak plan ya, kayak plan. Jadi polanya seperti apa, gampang. Tinggal diklik di arah ke X yang ini saya tunjuk. Saya tekan screen key dulu. Saya lanjutkan ya, saya matikan lagi. Terus kemudian teman-teman boleh menggunakan yang namanya konsentrasi di bagian X. Kemudian setelah konsentrasi di bagian X, teman-teman dipastikan kita menggunakan plan aja paling gampang. Plan, maksudnya plan gimana nih? Plannya jadi posisinya diberdirikan ya, kayak gini, diberdirikan aja ke sumbu yang saya menggunakan rotasi, saya tarik kemari, saya pakai yang 90. Nah, gitu ya, simple. Nah, sekarang posisi plannya itu di depan aja, simple. Ini saya buat sederhana aja. Oke, saya klik kembali X posisinya dan saya menggunakan X-ray. Nah, saya coba kecilkan ya, tekan S, saya kecilkan kira-kira gini. Saya dekatkan, terus kemudian saya tempatkan di sini kurang lebih posisinya. Terus kemudian saya coba untuk edit mode. Nah, teman-teman tinggal diatur ya kira-kira posisinya seperti apa. Ini simple aja. Jadi saya jelaskan secara perlahan ya. Jadi ini saya naikin ke atas, simple aja. Kira-kira di sini aja. Oke, terus kemudian saya tarik kemari. Oke, pelan-pelan, kira-kira di sini ya. Oke, klik lagi di sini, simple. Jadi packagingnya sudah ada. Nah, dari sini teman-teman tinggal menambahkan menggunakan yang namanya edge ya. Klik di sini, lalu saya tekan E. Nah, ini kan ditambah ya, diklik kanan aja, lalu digeser ke sumbu yang Y. Y ini artinya hijau.
yang hijau ini ya. Oke, tarik lagi, tekan E lagi, lalu tarik ke kanan ke sumbu Y. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita ambil sesuai kebutuhan aja. Sip, lalu tekan E lagi, kemudian tarik ke sini. Nah, gitu ya. Tapi nanti kalau kurang pas masih bisa diedit lagi nggak? Masih bisa, aman, tenang aja. Ini ada mencong, pasti ada mencong, nggak apa-apa ya. Oke, ini ada mencong nih, tuh lewat ya. Klik aja di sini, lalu tarik ke sini. Kira-kira gitu ya. Nah, itu dia. Oke, setelah sampai di sini teman-teman juga tinggal menambahkan bagian atas. Saya tekan Shift, saya geser ke sini, saya klik di sini. Saya tekan E lagi, naikin ke atas, lepas saja, lalu geser ke sumbu yang biru, yaitu yang Z. Saya kira geser kemari ya, kira-kira gitu ya. Kalau nanti kalau tinggal dipaskan aja ya, kalau mau dirapikan tinggal dipaskan aja, di blok aja, silahkan. Oke, ini saya undo dulu, sebentar ya. Saya geser ke atas, kemudian saya pakai vertex, saya seleksi di sini. Mungkin saya rapikan lebih dekat lagi, kayak gini. Boleh, apa-apa. Oke, kemudian klik lagi yang edge, klik yang di bawah, tekan E lagi. Itu artinya menambah extrude ya, bahasa lainnya extrude. Oke, lalu saya geser ke bawah, kira-kira begini. Nah, gitu ceritanya. Oke, kemudian nanti ini juga sama, klik lagi di sini, lalu saya tekan E lagi. Ini lepas ya teman-teman, tidak nyambung ke kiri. Jadi saya tinggal tarik ke atas saja. Jadi saya tekan E dulu, baru saya lepas. Begitu pula dengan yang ini. Setelah klik di sini, saya tekan E, ya saya gerakin, ini benar-benar lepas. Lalu saya coba untuk geser ke bawah lagi. Lakukan dengan cara sama yang ini juga ya. Tekan E lagi, saya geser lagi, lalu tarik ke bawah. Simple kok, sederhana. Oke, ini juga sama, tekan E lagi, lalu saya geser ke kanan, saya geser sampai ke sini. Oke, ini juga sama ya, lakukan dengan cara sama. Tekan E lagi, geser ke atas. Kira-kira demikian. Sip. Nah, yang atas ini nggak usah ya, jadi saya sampai sini aja. Nanti bagaimana cara menganimasikannya. Kalau mau di atas juga boleh, nggak apa-apa, silakan ya. Oke, jadi dari sini teman-teman saya kembalikan ke object modes ke normal ya. Terus kemudian teman-teman tinggal lihat di sini posisinya, lalu saya kembali ke X-ray-nya saya matikan. Dan sekarang yang ini yang gambar background-nya nih saya sembunyikan matanya, gitu ya. Saya tinggal konsentrasi di sini. Nah, di sini saya tinggal mencoba untuk memberi tekstur, teman-teman. Tekstur mana? Tekstur yang tadi juga, dengan cara kita ke sini ke bagian material editor. Terus kemudian saya klik new, terus kemudian saya klik di bagian base color-nya, pilih image texture, lalu klik ambil gambar di mana kita ingin. Oke, gambar ini ya, jadi tinggal dipilih aja, dan saat ini ketika saya pasang dia otomatis sudah masuk ya. Oke, setelah sampai di sini, bagaimana kok nggak pas Pak? Iya, karena belum kita atur. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Kita ke menu view, area, dan saya bagi dua ruangnya, dan yang sebelah kiri untuk mengontrol view-nya saya menggunakan UV editor. Nah, setelah sampai ini baru teman-teman tinggal diklik di sini, lalu teman-teman ke edit mode. Ketika edit mode, teman-teman tinggal dilihat di sini ada pilihan yang mana, ini dia, if ya. Nah, ini udah dapat ya teman-teman, udah keluar ya. Saya pilih yang if, udah keluar. Nah, teman-teman tinggal di blok aja, tapi arahkan ke sumbu X dari depan ya, benar-benar letak dari depan. Setelah sampai sini teman-teman tinggal tekan pakai yang namanya select face permukaan, yang ini sebelah atas sebelah kiri ya, kanan atas, klik aja di sini nih face, lalu tekan A. Setelah tekan A, lalu teman-teman tinggal ke menu UV, pilihnya project from view. Jadi nanti mappingnya itu akan ngebentuk langsung di sini, di sebelah kiri. Kelihatan ya, sebelah kanan ya. Nah, dari sini teman-teman tinggal dicoba untuk digeser dulu sebentar, sambil matanya sambil ngeliat ke kanan, ngeditnya sebelah kanan, sebelah matanya ke kiri ya, sebelah sini. Ngeditnya sebelah sana gitu ya. Terus kemudian teman seleksi full secara keseluruhan, lalu teman tekan S diperbesar, tinggal dipaskan sesuai kebutuhan ya. Kalau mau ditarik secara manual juga boleh, silakan ya. Misalkan saya tarik secara manual, saya tekan G, saya tempel di sini apa kira-kira di sini cocoknya nih, kayaknya nih boleh nggak gini, atau kurang gede dikit boleh ya, gede dikit. Oke, saya tekan G lagi, kira-kira di sini ceritanya. Oke, kurang lebih seperti ini caranya. Nanti tinggal dirapikan secara manual. Kalau teman-teman mau dirapikan secara manual, boleh ditarik di seleksi satu titik, boleh dinaikkan ke atas sesuai kebutuhan ya. Misalkan yang ini, oh saya kurang ke atas, lalu saya tekan T untuk mengambil alat bantunya, ya alat bantu toolsnya. Jadi teman-teman tinggal diatur sambil ngeliat sebelah kanan ya.
atau geser ke kanan, atau saya keluarin, apa yang terjadi? Oh, ternyata kelewatan. Nah, itu dia, bisa kelihatan tuh. Kalau misalkan sisi sebelah kanannya diaktifkan, mungkin sebelah sini menggunakan vertex ya teman-teman. Jadi menggunakan sisi samping ini ya, tekan di sini, seleksi, terus kemudian saya geser ke kanan kayak gini nih. Ada putihnya kelihatan tuh di sini. Jadi teman-teman disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Oke, itu saja. Selesai. Kira-kira mapping sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana cara mecahnya gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal coba untuk posisinya sudah selesai. Teman-teman tinggal diputar ya. Ini depan belakang sama nih. Sama ya. Tapi nanti ya saya kebalik posisinya, bacanya tulisnya kebalik. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman tinggal diputar aja posisinya tidur ya, posisi tidur. Jadi dengan rotasi diputar ke arah sumbu Y, geser aja, lalu diputar ke min 90. Nah, posisi seperti ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mecahnya supaya bisa nanti digerakin masing-masing. Saya tidak menggunakan yang namanya rigging ya teman-teman, tapi menggunakan parent aja, simple. Karena takutnya kalau parent pusing dan sebagainya ya kan. Caranya begini. Saya coba menggunakan face, lalu saya klik di sini, lalu saya tekan Ctrl P. Nah, Ctrl P lagi, maaf. Sorry. Saya menggunakan tekan P aja, nanti tidak akan terpisah. P itu artinya spirit ya, separate, jadi memisahkan filenya. Selection lagi, oke, ini juga sama, tekan P lagi, selection, tekan P lagi, lakukan dengan cara sama begitu semuanya gitu ya. Seleksi lagi di sini. Oke, ini sudah selesai, baru saya ke object mode dan teman-teman lihat bahwa ini sudah terpisah semua ya. Ini terpisah, ini terpisah, ini terpisah, dan sampai di sini sudah terpisah semua. Oke, jadi teman-teman dipastikan sudah terpisah semua, paling gampang gitu ya. Nah, ini terpisah. Nah, pertanyaannya adalah nanti kan rencananya kan mau saya putar nih ke atas gitu ya posisinya. Jadi mau ke atas atau kebalik terserah deh, bagaimana bebas. Yang penting cara ngelingnya nanti harus tahu cara makainya gimana ngelingnya. Nah, dari sini teman-teman tinggal mencoba untuk melakukan ngerubah setiap sumbunya masing-masing. Ya, ngerubah setiap sumbunya. Ini plannya banyak ya, jadi plannya ada banyak. Jadi ngerubahnya caranya bagaimana? Pertama klik salah satu yang ada di sini, lalu teman menggunakan edit mode, lalu klik yang di sini karena saya kepengen sumbunya pindah ke sini. Kenapa di situ? Karena di awal normalnya di sumbunya ada di sini. Nah, saya kepengen sumbu ini nanti pindah ke sini. Gimana caranya ya? Klik di sini, lalu ke edit mode, lalu klik di sisi ini, pakai namanya edge, bukan pakai face ya. Lalu tekan Shift S, lalu cursor to selected, kemudian object mode lagi, kemudian ke object set origin to cursor. Jadi titik ini disebut sebagai origin, ini namanya cursor. Ini origin, ini cursor. Ini origin, ini cursor ya. Jadi bagaimana caranya origin ini pindah ke sini. Jadi ke object, set origin to cursor. Oke, lakukan dengan cara ke semuanya. Jadi tergantung dari arah tekukannya ya. Oke. Ini juga sama, edit mode, terus kemudian saya klik di sini. Terus kemudian saya coba untuk Shift S, cursor selected, object mode, object, lalu ke object set origin to cursor. Oke, kalau begitu videonya saya percepat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saat ini sudah jadi semua ya. Jadi kita cek dulu perputarannya benar apa enggak. Ini sudah benar, arah ke sini. Oke. Terus kemudian nanti yang lain juga sama, ini juga sama, sudah benar arahnya ke sini. Oke, nanti ya. Oke, dan yang lainnya juga sama, dicek lagi satu persatu. Oke, sebenarnya nggak usah lihat aja, latishnya ketahuan kok, titiknya kelihatan. Oh, pindah sudah benar di sini. Oh, ini udah benar. Oh, ini udah benar. Ini udah benar, ini udah benar, dan ini udah benar, dan ini sudah benar. Dan ini gimana? Ini bebas, mau gerakannya dimanapun bebas, itu terserah ya. Oke, yang satu ini tetap di tengah saja. Nah, bagaimana cara mengelingnya? Itu doang, simple kok, sederhana. Ini cara yang terakhir ya. Jadi bagaimana cara ngelingnya? Jadi yang pertama adalah ini yang saya tunjuk nih. Ini aktifkan cara ngelingnya adalah ini sama ini, yang dua nih, depan dan belakang nih. Nanti ngeling ke tengah sini caranya. Oke, caranya adalah klik di sini dulu pertama, lalu tekan shift, lalu klik di sini, lalu yang terakhir di sini. Yang terakhir yang sebagai nanti patokan untuk ngelingnya ya. Karena terakhir nanti dua-duanya mau ke sini, klik di sini, lalu teman-teman tinggal tekan Ctrl P. Nanti Ctrl P ini teman-teman bisa menggunakan klik objek langsung. Set parent tuh, jadi menunjuk mana. Jadi kita hanya berdasarkan objek saja. Lakukan dengan cara sama ya. Jadi ini kalau saya klik di sini, dites dulu, saya tekan G, dia udah ngikutin ya. Jadi kalau misalkan ini saya putar,
seperti ini, mau saya putar seperti ini, itu nggak masalah. Dan ini pun kalau misalkan digeser itu ngikutin ya. Lakukan cara sama yang ini juga, nanti yang ini juga, yang ini juga sama, kurang lebih gitu ya. Oke, ini saya undo dulu posisinya, saya undo lagi. Oke, saya undo lagi posisinya dan sebagainya. Ini video saya percepat ya, jadi ngelingnya dari sini kemari ya, dari sini kemari. Oke, setelah semuanya dapat masing-masing linknya, ini linknya dapat, ya kan? Ini juga linknya dapat, ini juga linknya dapat, dan ini juga linknya dapat, ya. Teman bisa ngeliat ya garis-garisnya, tanda-tandanya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, sini dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ngelink ke sini, ini ngelink kemari, ini ngelink kemari, gitu ya. Jadi ada pertama ini dulu ngelink ke sini, ya. Yang ini ngelink ke sini, klik. Oke, jadi ini dulu baru klik sini, baru tekan Ctrl P, lalu objek. Lakukan dengan cara sama, klik di sini, lalu ke sini lagi, lalu tekan P, tekan Ctrl P, lalu objek. Jadi indikatornya adalah klik yang pertama sebagai anaknya, yang kedua sebagai induknya. Jadi anak nanti ngikut induk, gitu ya. Oke, lalu tekan Ctrl P dan objek. Dan saat ini sudah selesai semua cara ngelinknya. Jadi kalau teman-teman klik di ujung sini, otomatis ketika saya gerakin ikut semua. Jadi kalau ini pun saya putar, ya ini saya putar, itu nggak masalah teman, ini udah jadi semua. Tinggal kita animasikan saja, oke teman-teman. Jadi bagaimana cara menganimasikannya setelah teman-teman sudah di link? Jadi langkah pertama adalah teman-teman dipastikan kameranya sudah pas ya, sudah pandangnya di sini kameranya. Oke, terus kemudian dan posisinya halalnya juga ini diputar-putar boleh ya teman-teman sebelum proses yang namanya saya mau putar kebalik nih posisi ini, dibalik-balik gitu ya. Misalkan halal di situ atau di sini, kebalik begini juga boleh. Itu terserah kalian. Diletakkan dulu posisi mana. Tadi kan awalnya begini nih, ya. Awalnya seperti ini tadi kan. Saya pakai 180 kayak gini, ya kan. Ternyata di dalam gitu ya. Kalau bisa sih posisi halal ini ada di bawah. Ya, jadi teman-teman diputar dulu seperti biasa, diputar jadi 180. Nah, jadi halalnya ada di bawah gitu ya halalnya. Nah, langkah pertama adalah teman-teman boleh tekan A, terus kemudian saya tekan I, oke, lalu pilih rotation. Nah, masing-masing sekarang sudah menciptakan ada titiknya di depannya. Ini ada, ini juga ada, dan ini juga ada, semuanya ada. Oke, hanya rotasi. Langkah berikutnya klik tombol yang namanya auto keying. Lalu pindahkan ke frame 20 dan masing-masing diputar 90 derajat. Karena ini adalah bagian dalamnya ceritanya, jadi saya putar arahnya ke atas kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya putar ke arah atas, ketik kira-kira min 90. Jadi daerah yang sebelah sini tuh min 90 semua. Ini min 90. Ini juga min 90. Nanti yang lainnya kebalikannya ya. Ini juga sama. Ini 90. Oke, ini 90. Oke, dan ini 90. Dan ini 90. Oh, sorry. Belum. Saya putar 90, enter. Dan ini juga sama, yang ini juga 90 nanti ya. Oke. Oke, jadi bergeraknya begini nih geraknya. Nah, ini udah jadi. Oke, dan saya kepengen nanti setelah sampai di sini di frame 40 yang ini mulai nekuk ya. Ini frame 40 nekuk nih. Yang ini nih nekuk itu ke arah 90. Oke, dan nanti yang lainnya 60 yang bagian ini. Ya, ini dia. Ntar, oke. Ini sama 90 juga. Dan nanti yang ini ke 80, ini bebas kemana, ini dia terakhir, putar sini. Ini juga sama 90. Ini udah jadi animasinya teman-teman ya, udah jadi animasinya gitu ya. Nah, pertanyaannya kan bertabrakan nih. Nah, pertanyaannya bertabrakan, bagaimana supaya tidak bertabrakan? Jadi dipastikan yang dua ini nih, yang ini dua nih, ini saya matikan dulu ya. Hati-hati ketika ingin mengedit, timingnya harus dimatikan dulu. Klik di sini, ini digeser, dia lebih lama tampilnya karena menunggu yang lain nutup ya. Ini juga sama.
Oke, atur. Jadi kayak gini nih gerakannya. Nah, set udah masuk, tek. Nah, oke, sip, belum. Oke, bagusnya di sini timingnya. Nah, ini juga sama. Nih, bagusnya di sini tadi. Nah, begitu ya, tek gitu ya. Oke, set. Ini juga sama timingnya. Kalau memang ini mau di lebih awal lagi atau lebih lambat, jadi kita bisa ngontrol. Nah, jadi biar dia masuk dulu. Yang ini biar masuk dulu nih. Ini juga sama. Dimundurin lagi time. Jadi hanya mengontrol gitu aja. Nah, ketika masuk, set, dia baru masuk. Gitu teman ya. Nah, oke. Nah, setelah sampai sini kita bisa ngelihat kira-kira apakah sampai di sini sudah selesai atau mau digerakin lagi. Dan kita lihat bahwa tadi halalnya ada di sini. Mana tuh halalnya? Gimana halalnya? Oh ya, oke. Berarti teman-teman, sekarang saya tinggal menganimasikannya yang ini. Ya, berdiri ke sana. Oke, setelah sampai di sini, udah masuk semua, baru ini timing ini nih masuk. Awalnya di sini, dan saya coba untuk klik auto key-nya, baru sampai di sini baru saya mainkan animasi kayak gini. Nah, misalkan gitu ya. Oke, nah ini udah jadi nih. Terus sampai di sini baru dia muter ke sana. Sorry, muternya gini ke sumbu yang biru. Nah, gitu ya. Stemuzo Zimuno gitu ya. Oke. Nanti kamera tinggal di setel aja dah. Kamera setel aja. Gerakannya kayak gitu ya. Oke, set. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana cara membuat animasi sederhana menggunakan Blender. Itu pergerakan packaging seperti ini kurang lebih. Semoga materi bermanfaat dan berguna. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda, dengan konsep-konsep yang berbeda. Sekian, terima kasih.